Jadi gue baru aja ngeliat panel dari Comic Con Marvel yang menurut gue diisi dengan list series ataupun film ya untuk MCU Phase 5, dimana ya cukup menarik sih, dan gue akan ngebahas satu-satu ya, ngasih opini gue. Yang pertama itu ada Ant-Man and the Wasp Quantumania. Ini rilis di Februari tahun depan 2023. Ini film yang sebenarnya gue suka dengan Ant-Man pertama. Buat gue Ant-Man kedua itu ya so-so. Jadi gue gak terlalu hype ya dengan film ini. Gue sendiri suka dengan si Paul Rudd sih, dan gue penasaran dengan apa yang bakal terjadi di series ini atau di film ini. Karena akan ada Kang ya dari seriesnya Loki kemarin yang katanya akan muncul di film ini. Jadi ya we'll see sih bakal seperti apa. Terus ada Secret Invasion, ini series di Disney Plus. Rilisnya itu Spring 2023, ini masuk ke Q1 ya, kuartal pertama. Gue nggak terlalu tahu banyak, cuma kayaknya akan berhubungan dengan Nick Fury sih di luar angkasa. Eh, Dibilang bukan sesuatu yang gue tunggu juga, cuma ya cukup menarik sih bakal bakal seperti apa ya nantinya. Guardians 3 ini baru film yang akan rilis di Mei 2023. Salah satu yang cukup menarik sebenarnya buat gue karena di film Thor kemarin dia punya porsinya tersendiri sih, terutama di awal-awal film ya, yang menurut gue cukup eh mungkin kita akan ngelihat Thor, mungkin akan ada Thor atau mungkin nggak ada juga. Kalaupun ada, gue nggak akan kaget sih dengan ini. Ya jelas masih si James Gunn ya, gue penasaran dengan sisi story-nya juga karena masih panjang sih. Jadi trailernya mungkin akhir tahun atau awal tahun depan. Selanjutnya Marvel Echo, ini dari yang muncul di Hawkeye kemarin sih. Bakal berhubungan dengan Kingpin, dan mungkin kita akan ngelihat Daredevil di sini. Ini bakal rilis di summer juga di 2023. Terus ada Loki season kedua. Ini sebenarnya gue cukup suka sih dengan Loki ya yang season pertamanya, karena cukup fun sih, terutama dengan kemunculan si Kang dan apa yang terjadi di akhir episode series itu. Salah satu yang gue tunggu juga sih ini Loki ya. Terus ada The Marvels. Nah ini karena cukup fresh, kemarin belum lama ini baru selesai kan nonton Miss Marvel, dimana akhirnya di akhir series itu ada dua momen penting sih mengenai Kamala Khan dan adanya si hubungan dengan Cap Marvel ya. Jadi ya mungkin akan menarik sih, bakal bakal seperti apa. Akan ada cukup seru sih gue rasa ya dari sisi relasi antara dua orang ini sih. Terus ada Ironheart, ini berhubungan dengan Iron Man juga, dan mungkin ada si Road-nya juga atau War Machine di series ini ya. Nggak terlalu tahu banyak ya mengenai ini. Ada Blade. Blade ini mungkin film yang gue tunggu sih dari MCU ya. Karena ada Marshall Ali, dan dari sisi tone juga harusnya lebih serius ya. Bukan bukan sesuatu yang fun dengan komedi ataupun hal-hal lainnya sih. Ini salah satu yang gue tunggu sih.
film ini. Ada Agatha, gue juga masih agak bingung sih kenapa mereka milih untuk membuat series ini. Atau mungkin dia punya peran besar di kedepannya nanti ya. Selanjutnya itu aja Daredevil Born Again. Nah ini yang gue tunggu. Ini mungkin yang paling gue tunggu ya. Katanya akan ada 18 episode. Dan gue nggak tahu ini ngambil dari versi komik atau enggak ya. Karena namanya sama sih. Cuma yang jadi kekhawatiran gue itu ada di sisi tone-nya gitu. Gue suka banget dengan versinya Netflix. Karena ya lebih dewasa aja gitu. Dan gue takut untuk di versi MCU ini bakal di tone down sih. Dia bakal lebih light ya dari sisi karakter, karena menurut gue ini karakter yang harusnya bisa dibuat dark sih. Dan mungkin itu sih yang jadi ketakutan gue dari sisi tone-nya diturunin jadi lebih ke umum. Dan ya mungkin juga akan ada, gue sendiri cukup tertarik sih dari sisi storyline-nya. Kalau lu ikutin komiknya itu yang versinya Chip Zdarsky, itu menurut gue cukup menarik. Cuma we'll see sih bakal seperti apa storyline-nya, bakal ngulang lagi dari awal atau enggak, ataupun bakal ngelanjutin, atau bakal seperti Spider-Man yang kemarin sih, atau yang versinya Tom Holland gitu. Jadi ya enggak dijelasin originnya juga gitu. Terus ada Captain America New World Order. Ini salah satu yang menarik buat gue karena hampir semuanya sih gue bilang cukup menarik. Dan gue suka dengan seriesnya Falcon and Winter Soldier ya, karena banyak yang bilang gak suka, cuma menurut gue itu cukup fun. Gue suka dengan karakternya si Walker di sana. Dan jadi US agent ya di akhirnya. Ya mungkin gue gak tahu ini bakal lebih kayak gimana ya series ini. Ada Thunderbolts, gue gak tahu banyak juga. Cuma ini kalau nggak salah ini tim ya. So itu aja sih dari line up-nya yang ada di Phase 5. Gue sendiri nunggu Loki, Miss Marvel, The Marvels, karena apa yang terjadi dengan endingnya Miss Marvel ya. Gue nunggu Blade juga, tapi tetap yang nomor satu masih Daredevil sih, walaupun masih agak lama ya. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan X-Men ataupun Fantastic Four ya. Walaupun X-Men animated series-nya juga akan berlanjut, cuma ya bagaimana dengan versi live action-nya gitu. Dan mungkin kita akan ngelihat lebih lanjut atau informasi lebih banyaknya nanti ada di 23 sih, yang nggak terlalu lama dari sekarang sih. Tapi ya gue rasa dua item ini antara X-Men dan Fantastic Four, feelingnya sih akan ada di phase 6 gitu, dimana di phase 6 ini akan ditutup dengan Avengers title, karena dari sisi karakter juga udah cukup banyak ya, ditambah dengan Fantastic Four dan X-Men nanti. Atau kalau mau lebih pecah sih bakal ada Avengers secara berderet sih, kayak yang Infinity War dan Endgame, walaupun ada selipan Captain Marvel. Cuma ya we'll see sih bakal seperti apa gitu, karena agak susah juga untuk diprediksi ya. So, itu aja opini gue. Thank you for watching. It's me, Pat, signing off.